itu adu nasib mas. Ini yang dinamakan adu nasib. Kalau seandainya sampai Taiwan kita nasibnya bagus, ibaratnya kita dapat majikan yang baik, lopan yang baik, lemburannya bagus, itu kita syukurin mas. Tetapi kita kalau sebaliknya buat teman-teman semua, jangan berkecil hati mas. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam duluran dimanapun anda berada. Masih bersama senior-senior hebat dari Taiwan, TPTKI, Mamas Bangor. Slogan sampean apa masih? Masih ingat pesan kita? Jauhi narkoba. Sayangi para janda. Selain. Sukses selalu buat anda. Ikuti. Pasaran apa, Ce? Modal siapa? Kita Taiwan. Salam-salam buat teman-teman kita, Cek. Hai, Tachahao, Ciao Dui. Aku asli dari Lampung Timur. Di Taiwan sudah mau 15 tahun. Tahun ini 15 tahun. Bye, thank you. Very good. Intinya hanya satu. Like and subscribe. Tran. Trans YouTube. Tutup Tran SB7. Oke. Bel, masih kembali di Tran SB7-nya bersama Mamas Bangor, Mamas TPTKI. Happy ending selalu, bro. Sesuatu yang tidak mungkin tapi semua menjadi mungkin. Ini bolo kulur, bolo soko PT, bolo di sini sudah berapa tahun ini tidak berjumpa ini dengan Mas Egi. Andika mas ya? Mas Andika, udah berapa tahun kita tidak ketemu Mas ya? Setahun. Setahun, masa sih Mas? Setahun. Tapi setahun kok perubahannya banyak ya Mas ya? Rambut sudah mulai putih, betul enggak Mas? Banyak pikiran mas ya? Oh banyak pikiran, banyak pikiran atau banyak beban? Banyak beban pikiran. Banyak beban pikiran. Mas Andika udah berapa tahun di Taiwan Mas? 2 tahun. 2 Saya tahun. Di Taiwan 2 tahun. Kembali lagi bersama Mas Mamas Bangornya, monggo. Oke. Salam kenal, Andika Mas. mas. Nah, ini ya. Hah? Kalau boleh tahu ya, sampean aslinya namanya siapa ini? Andika Adi Saputra mas. Andika Adi Saputra. Nah, kalau yang ini sudah mungkin kalian sudah tahu ya. Ini Mas Tran SB7. Pokoknya sehat selalu. Jangan lupa guys ya, di subscribe channelnya Mas Tran SB7. Ini sama ya, ini misinya membuat video tentang kegiatan teknik di Taiwan. Nah, sampean Mas ya, kalau boleh tahu ya, sampai udah lama belum di Taiwan? Sudah 2 tahun mas. Kita mendengarkan aja dari beliau Mamas Sudah 2 tahun, Bangornya 2 pertanyaan-tanya ya dia. Di mana Mas pabriknya dengan kondisi yang sekarang? Alhamdulillah pabrik, alhamdulillah ya. Kalau masalah pabrik, alhamdulillah enggak goyang. Syukurnya Lopan itu ngasih rezeki ke saya, banyak lah ininya. berarti masih lemburan stabil tetap ya? jalan lah gitu. Ininya lemburan tetap jalan. Nah, terus ini kalau boleh tahu ya, ini kerja di pabrik apa Mas sampai Mas? Saya kerja di pabrik biji plastik mas. Biji plastik. Ah, Itu kerjanya itu seperti apa tuh Mas? Jadi pabrik saya itu bahan dasar mas. Intinya bahan dasar bikin sepatu, bikin baskom, bikin sandal. Hah? Pokoknya bahan-bahan yang berbentuk karet, tapi tempat saya itu bikin bahan dasarnya mas. Jadi dari bubuk itu dicampur sampai menjadi biji plastik. Nah, itu kalau sudah jadi Mas, ekspor ini ke luar negeri atau di dalam negeri Mas? Keluar negeri ada mas, lokal juga ada. Gitu ya. Iya. Nah, terus di pabrik sampai Mas ya, dalam 1 minggu itu masih ada lembur berapa kali Mas dalam 1 minggu itu? Alhamdulillah mas, full Masih stabil ya berarti ya? stabil mas. Hari Alhamdulillah, Senin biasanya sampai ketemu Minggu lagi. sampai ketemu lagi masih ada lembur terus ya? Iya, alhamdulillah masih mas. Jadi Senin sampai Minggu belum masih ketemu gitu. Jadi gini guys ya, bukannya setiap pabrik Titan itu jelek guys. Ternyata di tempatnya masanya ini pabriknya itu masih stabil guys. Jadi buat teman-teman yang masih proses dari Indo, jangan patah semangat ya. Karena kerja di Taiwan itu ya kalau untuk tahun itu, untuk kalau tahun ini ya benar-benar nasib-nasiban Mas ya. Dulu sampean Mas ya waktu berangkat ke sini ya, itu sampean calling visa apa lewat PT Mas? Lewat PT mas. Langsung PT atau lewat sponsor? Sponsor dulu mas. Sponsor dulu ya. Sponsor dulu, baru ke PT. Hmm, Jadi nggak terlalu ribet mas kalau kita melalui sponsor itu. Jadi semua itu kita percayain ke sponsor lah. Sampai kita diberangkatin ke Taiwan itu percaya sama sponsor. percaya sama sponsor ya. Dulu nunggu berapa bulan Mas waktu berangkat daftar sampai bisa terbang itu? Kebetulan mas, Hah? saya waktu itu daftar di tahun 2019 kalau nggak salah mas. Hah? 19 akhir tahun. Kebetulan udah dapet job. Hah? Waktu itu udah dapet job di Toyen.
tapi cancel mas, karena ditutup mas, sementara waktu ditutup masalah corona itu. Jadi saya ditunda 1 tahun. Akhirnya saya berangkat itu 2020 akhir tahun juga bulan September. Berarti kurang lebih ya hampir 1 tahun lebih mas ya? 1 tahun lebih mas, hampir 1 tahun. Nah, waktu sampai nunggu itu mas ya, sampai sempat putus asa nggak tidak mas? Kalau putus asa enggak mas, karena kita udah niat mas, kita udah niat mau mengubah nasib lah, ini mengubah nasib gitu. Jadi misalkan kalau mau sudah niat nggak usah berpikir macam-macam mas ya. Penting pokoknya yakin gitu ya mas. Yakin mas, yakin. Karena rezeki kita itu kan ya gimana, kalau kita udah yakin ya yakin gitu. Jangan sampai apa ya, kita ujuan-ujuan kesini jadinya nggak kesana kan gitu. Jangan tujuan kita kemana ya itulah alurnya itu, kita ikutin. Dulu sempat belajar bahasa tidak mas? Kalau bahasa itu karena pabrik saya wajib mas, jadi saya itu sebelum kesini itu sudah ada pembekalan bahasa berarti ya? Dikasih bekal bahasa 2 lembar. Boleh Mas Trans SB7 bergabung lagi? Monggo mas, silakan mas. Bertanya-tanya tentang Mas Andika. Monggo. Mas Andika udah berapa tahun lagi Mas Andika? Kontrak saya tinggal 1 tahun lagi mas. 1 tahun lagi. Mungkin bisa dikatakan pabrik Saman ini bukan pabrik kaleng-kaleng ini Mas. Ini pabrik Sultan ini banyak sampean ini. Sedikit banyaknya ini karena di awal tahun 2023 mungkin sahabat-sahabatku, teman-teman daripada Mas Bangor dari Trans SB7 yang beliau sekarang masih nunggu di PT ataupun mungkin yang pengen berangkat ke Taiwan, harapan ataupun mungkin ke depan apa nih saran-sarannya buat teman-teman kita yang ada di PT-nya Mas? Monggo Mas. Jadi buat harapan ke teman-teman yang masih di Indonesia yang mau proses ke Taiwan, yang masih nunggu, yang tadi LPK atau masih baru daftar, intinya kalau saya sih pesannya cuman apa ya, niatkan tujuan kalian semua, intinya jangan terpengaruh sama orang-orang, ibaratnya kalau apa ya, orang baru kenal gitu kan. Karena saya pernah lihat terjadi mas, terpengaruh satu orang, akhirnya buruk di sini, dia ngikutin buruknya, akhirnya ketika dipulangkan ya dia ikut dipulangkan gitu mas. Jadi apa ya, kalau memang proses ke Taiwan itu sulit mas, jadi jangan disia-siakan prosesnya itu loh. Prosesnya itu nggak cukup 1 bulan mas, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu, kemungkinan 3 bulan lah paling lama. Jadi jangan sampai disia-siakan mas sampai Taiwan. Tujuan dari rumah itulah diluruskan mas, jadi jangan sampai tergiur yang hal-hal negatif gitu aja. Itu aja pesan saya. Sebentar sama seperti itu. Untuk harapan 2023 apa nih harapannya buat teman-teman kita, karena banyaknya pabrik mungkin saat ini yang tidak ada lembur, mungkin sedikit sampean punya unek-unek ataupun mungkin ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak lemburan atau bagaimana? Mau waktunya untuk sama lagi mas ya? Inilah, ini yang namanya kan dinamakan apa ya, kalau kita berangkat ke Taiwan itu adu nasib mas. Ini yang dinamakan adu nasib. Kalau seandainya sampai Taiwan kita nasibnya bagus, ibaratnya kita dapat majikan yang baik, lopan yang baik, lemburannya bagus, itu kita syukurin mas. Tetapi kita kalau sebaliknya buat teman-teman semua, jangan berkecil hati mas. Kita syukurin apa yang ada. Inilah nasib kita di Taiwan. Enggak 1 tahun full itu enggak mas. Karena pabrik itu kadang ada pasang surut kayak air laut itulah. Ada pasang surutnya. Betul. Ketika kita dikasih lemburan banyak, ketika majikan ngasih lemburan yang banyak, kalau bisa jangan disia-siakan mas. Gunakan waktu itu mas. Gitu loh. Jadi jangan sampai ketika masih banyak-banyaknya lembur, kita disuruh lembur, kita males-malesan. Jangan sampai mas. Karena suatu saat pabrik itu ada musim surutnya. Sepinya mas, musim sepinya itu kalau nggak ada lembur ya memang kita nggak ada lembur beneran mas. Gitu. Intinya kembali lagi kepada nasib, betul enggak? Karena nasib kita tidak sama. Jangankan kok beda pabrik, satu pabrik pun terkadang juga beda gajiannya. Iya. Seperti itu. Bener mas. Kembali lagi Mas Andika, mungkin karena ini juga akan menjawab juga dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita, Mas. Kalau saya seorang pemula, saya awam nih, saya awam orang-orang yang belum pernah tahu ke PT ataupun mungkin pengen berangkat ke Taiwan, untuk jalurnya yang recommended itu bagaimana? Kalau menurut sama sendiri bagaimana mas? Kalau katakanlah sama dari Lampung kan ya? Dari Lampung. Kalau dari Lampung kira-kira yang arah yang benar untuk ke PT kalau menurut sama bagaimana mas? Intinya apa ya? Setiap lingkungan itu setiap daerah beda-beda mas ya. Kalau saya nggak bisa ini ya. Intinya kalau misalkan pribadinya masing-masing punya kenalan, misalkan bisa bikin paspor sendiri, bisa punya pengalaman yang urusan kantor, urusan surat menyurat sendiri, lebih baik sendiri mas, langsung daftar cari PT yang benar-benar amanah. Tapi kalau memang tidak pernah
Belum pernah ibaratnya. Pengalaman lah, Pengalaman kurang seperti itu. pengalaman. Kalau bisa Cari sponsor atau cari cari- sponsor mas. Tiap daerah pasti ada sponsornya masing-masing mas. Yang Jadi bisa gitu. dipercaya ini. Nah, yang bisa dipercaya Yang itu. bisa dipercaya karena banyak mas ya dari Ah. mungkin dari Mamas Bangor, dari TPTKI ataupun mungkin dari Trans B7-nya itu banyak mas. Mas boleh nggak mas aku bertanya untuk PT yang recommended untuk kita itu PT apa ya? Saya Kalau sendiri masalah juga kalau bingung mas masih mau rekomendasi jawab. dah bener mas. Betul nggak? Kita nggak Makanya mungkin karena tiap daerah itu beda-beda. Mas. beda-beda. Harganya pun beda-beda juga. Harganya beda. Seperti itu. Terus ada lagi sedikit lagi mas ya. Nah. Untuk sekarang ini mas, karena biaya itu besar, Ah. apakah itu tidak bisa dinegosiasi? Menurut Samad bagaimana mas? Kalau biaya itu tiap PT memang beda-beda mas. Betul. Kita nggak bisa negosiasi nggak bisa mas, karena dari pihak Indonesia ke sininya itu antar agensi itu beda-beda mas. Memang dia udah bekerja Nah. sama antara PT di Ah. Indonesia dengan agensi di Taiwan itu mereka udah Ah. kerjasama. Jadi yang Ya. menentukan untuk biaya ke sini kembali lagi kepada PT. Betul Agensi, nggak? sebenarnya. Agensi sama Makanya saya PT. juga kadang-kadang bingung untuk menjawab, Ah. tapi karena dengan adanya Mas Andika ini, setidaknya Mas Andika bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita seperti itu Mas. Karena salah satunya Saman kan dibilang juga masih senior, masih junior nih, Junior, belum, Mas. belum bertahun-tahun di sini. Junior. Setidaknya kan Saman punya pengalaman waktu kemarin proses itu kan seperti apa, Ya. syaratnya apa aja, ataupun mungkin biayanya seperti apa, betul nggak Mas? Tambahkan sedikit lagi, kasih semangat ataupun mungkin dukungan buat teman-teman kita yang mau berangkat, ataupun mungkin apa yang Saman rasakan sejauh ini, ataupun mungkin pengalaman Saman selama di Taiwan. Waktu dan tempatnya lagi untuk sama lagi Mas. Untuk masalah itu mas, kalau itu tuh intinya satu mas, satu biaya dulu mas. Tetap biaya dulu. Biaya dulu mas. Pertama Kalau biaya. yang lain bisa berjalan gitu. Kalau kita biaya itu gimana? Jangan sampai kita udah terlalu semangat, kita udah semangatnya nih, Heeh. tapi ya itu tadi tersendat biaya. Karena pihak entah PT manapun mas, Mm. itu pasti mas. Kalau biaya itu nggak lengkap, biaya itu masih kurang, kita yang tersendat keberangkatan mas, gitu loh. Bisa mengundur waktu kita Bisa juga, mundur seperti waktu itu. gitu. Mm. Ini mohon maaf nih, sebenarnya bukan masalah ini, tapi karena memang biaya itu mas. Terkendala. Saya dulu memang pernah kayak gitu mas. Itu pengalaman saya memang bener. Pengalaman Saman sendiri juga seperti itu ya, terkendala Asli seperti oleh itu mas. biaya seperti itu. Terkendala biaya mas. Mm. Kurang misalkan terbang 2 hari lagi terbang, biaya pelunasan belum ada. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur mas. Iya benar. Cari uang kemana-mana. Nah, makanya pengalaman saya itu pahit itu memang benar. Saya masih ingat. Makanya setelah sampai Taiwan jangan sampai sia-siakan. Apalagi itu ibaratnya orang tua kita udah susah payah lah cari Betul, biaya. cari modal biaya kesini. Ibaratnya yang suami istri, istrinya ikut bantu cari Nggak ada dana modal, ada mana gitu kan. Jangan sampai disia-siakan. Tetap ingat sama tujuan kita. Tetap ingat tujuan. Anak istri mendoakan kita gitu. Amin. Intinya itu. Oke, mungkin dikit lagi salam-salam buat teman-teman ataupun mungkin minta doa dukungan dari orang tua. Dikit lagi monggo. Tetap semangat kawan. Jangan putus asa ya. Pokoknya perjuangan itu panjang mas. Kawan, perjuangan itu panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. mie, Mas, ya. Bener. Mie aja yang tulisannya instan aja nggak instan dia mas. Betul. Tetap kita bikin sendiri gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman semua yang masih nunggu, yang mau daftar, tetap semangat, jangan putus asa. Salam itu dari saya mas. Amin. Doa, minta doa dari orang tua ataupun mungkin dari istri, siapa tahu dengan ini Doa istri orang sama tua, nonton. doa orang tua, doa istri, doa anak itu yang utama mas. Buat teman-teman semua itu kunci utamanya. Kunci itu. utama di situ. Kunci utama itu. Cukup mas. Oke Lor, mungkin kita aja dulu dari Mamas Bangor, dari Trans B7. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam denguli, Mamas Bangor.